Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nadifa Zahra. Pada video kali ini atau video kelima saya akan membahas tentang kredit pajak. Bagaimana cara impornya. Seperti di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penyusutan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan atau membahas tentang kredit pajak. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya. Nah, langsung aja yuk kita ke videonya. Pertama-tama yang harus kalian siapkan adalah data kredit pajak dari perusahaannya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data kredit pajak dari PT MNF Pesona Indonesia. Bisa kita lihat. Di sini kredit pajak dalam negeri dari PT MNF Pesona Indonesia ada dua, ada PPh 23 dan PPh 22. PPh 23-nya bisa kita lihat terdapat banyak sekali datanya, maupun PPh 22 juga banyak sekali data-datanya. Dan ini tidak memungkinkan untuk kita masukkan secara manual satu persatu. Nah, gimana sih caranya agar mudah memasukkan ke dalam ISPT? Kita memakai cara impor data. Seperti video saya sebelumnya, dalam hal data penyusutan, saya pun memakai cara impor data. Nah, untuk kredit pajak dalam negeri ini, kita juga akan memakai cara impor data. Namun sebelum itu, saya akan memperlihatkan bagaimana sih kalau kita mau input manual, kalau datanya tidak banyak. Caranya adalah kita buka menu SPT PPh, lalu pilih lampiran dan pilih formulir 17713 kredit pajak dalam negeri. Kita klik, lalu kita bisa lihat ini formulirnya bentuk seperti ini. Jika kita ingin menginput datanya satu persatu, caranya bisa klik baru, lalu pilih jenis PPh apa yang ingin dipotong. Nah, di sini saya akan memasukkan contoh datanya dari PPh 23. Kita ambil dari data yang pertama, yaitu PT Herato. Jadi, kita langsung masukkan aja. Jadi, kita pilih PPh pasal 23. Nah, untuk kolom selanjutnya, yaitu kolom cara pembayaran, akan terotomatis terisi, yaitu terisinya dipungut pihak lain. Karena jikalau PPh yang dipotong itu PPh pasal 23, itu otomatis cara pembayarannya adalah dipungut oleh pihak lain. Lalu kita lanjut ke nomor bukti potong. Kita lihat lagi datanya. Nomor bukti potongnya ini bisa kita copy, lalu kita pindahkan. Nah, untuk jenis penghasilannya itu imbalan atau jasa lainnya. Jumlah penghasilan bruto itu bisa kita lihat di sini, yaitu kolom dasar pengenaan pajak sebesar 3 juta. Kita isi. Lalu PPh yang dipotong atau dipungut, kita lihat lagi, itu adalah kolom PPh pasal 25 senilai 60.000. Kita pindahkan. Lalu tanggal bukti potongnya kita bisa lihat lagi di sini, yaitu pada tanggal 15 Maret 2018. Kita cari 15 Maret 2018. Setelah itu, untuk NPWP pemotong kita harus input data dulu. Caranya klik tabel yang ini, lalu kita klik baru. Setelah itu kita masukkan NPWP pemotongnya. Di sini kita bisa lihat lagi di data ini, NPWP-nya yang ini bisa kita copy, lalu kita pindahkan. Nama pemotongnya bisa kita lihat lagi, yaitu PT Rahto Suara Indonesia. Kita copy,
lalu kita pindahkan. Alamat pemotongnya saya akan tulis Jakarta saja, lalu kita simpan. Setelah itu bisa kita klik simpan. Maksud saya setelah itu kita klik tutup. Lalu kita bisa klik lagi kolom yang ini, kita pilih, lalu kita klik pilih. Nah, nanti nama pemotongnya akan otomatis keluar, yaitu PT Rato Suara Indonesia. Ketika sudah semua terisi, bisa kita simpan. Tapi karena di sini saya ingin memakai metode impor data, maka saya tidak ingin menyimpan input data kredit pajak dalam negeri yang sudah saya isi ini. Maka kita klik tutup dulu, lalu kita tutup lagi, diklik tutup. Untuk mengimpor data, perlu kita ingat bahwa kita memerlukan format CSV agar data yang kita impor berhasil. Nah, pada video sebelumnya, saat pembahasan penyusutan, saya memakai cara mengekspor data untuk mendapatkan format CSV-nya. Kalau pada video kali ini, saya akan menunjukkan kalian gimana sih cara mendapatkan format CSV dengan cara lain. Nah, pertama, kita buka folder ISPT PPh Badan yang kita dapatkan setelah kita download dari pajak.go.id. Kita buka, lalu kita pilih folder SPT Badan. Kita pilih folder contoh data impor. Lalu karena di sini kita membahas tentang kredit pajak, kita pilih contoh data impor kredit pajak. Nah, bisa kita lihat ini merupakan data impor atau format CSV-nya. Nah, di sini juga sudah otomatis terisi 4 baris, ini sebagai contoh aja. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan kolom-kolomnya yang sudah otomatis terdapat keterangannya. Jadi kita mudah juga untuk memasukkan data-datanya. Yang pertama ada kolom jenis PPh yang dipotong. Di sini keterangannya, pilih PPh yang akan diimpor. 22 untuk PPh pasal 22 dan 23 untuk PPh pasal 23. Di sini jadi kalau kalian mau pilih PPh pasal 22, kalian tinggal ketik aja 22, ataupun 23 kalian tinggal ketik aja 23. Lalu kolom selanjutnya ada cara pembayaran. Untuk PPh 22 cara pembayarannya kode 1 itu dibayar sendiri dan kode 2 dipungut pihak lain. Terus ada keterangannya lagi, bila pembayaran PPh 22 dilakukan dengan dibayar sendiri, maka kolom C sampai dengan kolom J pada kertas kerja dikosongkan. Nah, jadi kalau misalnya kalian pembayarannya dibayar sendiri, itu kodenya berarti 1. Kalau misalnya dipungut pihak lain, kalian tulis kodenya 2. Dan seperti keterangan yang terakhir di paragraf terakhir, untuk kode 1 atau dibayar sendiri, itu kolom C sampai dengan kolom J tidak perlu diisi atau dikosongkan saja. Jadi kolom C, kolom dari nomor bukti potong hingga G itu dikosongkan. Makanya di sini di highlight dan tidak perlu diisi. Lalu selanjutnya ada nomor bukti potong atau pungut. Di sini masukkan dengan nomor bukti potong atau pungut dari PPh 22 atau PPh 23 yang dipotong pihak lain. Nah, ini contohnya kayak gini aja, 1, 2, 3, 4, 5, karena nomor bupot tuh banyak macamnya ya, jadi bisa kalian isi aja masing-masing. Lalu ada jenis penghasilan. Di sini diberitahukan bila PPh 22 nomor 1 itu untuk badan usaha industri semen, 2 untuk badan usaha industri rokok, 3 untuk badan usaha industri kertas, 4 badan usaha industri baja, 5 badan usaha industri otomotif, 6 pembelian barang oleh bendaharawan, 7 nilai impor bank devisa atau Ditjen Bea Cukai, 8 hasil lelang, 9 penjualan migas oleh Pertamina, 10
pembelian barang sektor perhutanan, 11 pembelian barang sektor perkebunan, 12 pembelian barang sektor pertanian, 13 pembelian barang sektor perikanan. Nah, bila pasal 23, yang pertama itu dividen, kedua untuk bunga, ketiga untuk royalti, 4 untuk hadiah dan penghargaan, 5 bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, 6 imbalan atau jasa lainnya, 7 sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi kalau kalian lagi ngisi PPh 22, kalian lihat kalau misalnya jenis penghasilannya hasil lelang, berarti kalian tinggal tulis kodenya 8. Di sini kalian tulis 8. Disesuaikan dengan jenis penghasilannya masing-masing sesuai kode yang tertera di sini. Lalu ada objek pemotongan atau pemungut. Kolom ini masukkan dengan jumlah objek pemotongan atau pemungutannya masing-masing. Selanjutnya ada kolom PPh yang dipotong atau dipungut. Ini masukkan dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Terus kolom G. Kolom G ini masukkan dengan tanggal bukti potong atau pungut dengan format date, month, years. Jadi tanggal dulu, bulan, baru tahun. Lalu kolom berikutnya terdapat NPWP pemotong atau pemungut. Di sini masukkan dengan NPWP pemotong atau pemungut. Nah, bila belum punya NPWP, isikan dengan 00 saja sebanyak 15 digit. Untuk PPh pasal 22 dibayar sendiri tetap diisi dengan NPWP pelapor pajaknya. Nah, di sini ada nama pemotong atau pemungut. Masukkan dengan nama pemotong atau pemungut. Jadi masukkan sesuai nama pemotong atau pemungutnya siapa. Nah, untuk PPh pasal 22 dibayar sendiri tetap diisi dengan nama pelapor pajaknya. Lalu J ada alamat pemotong atau pemungut. Di sini keterangannya masukkan dengan alamat lengkap pemotong atau pemungut. Untuk PPh pasal 22 dibayar sendiri tetap diisi dengan alamat pelapor pajak. Misalnya seperti Kota Jakarta, Kota Yogyakarta. Jadi disesuaikan saja dengan alamat pemotongnya. Lalu di sini ada kode MAP atau iuran pembayaran. Khusus untuk PPh 22 dibayar sendiri, kode MAP-nya pertama ada 0112.00. Itu untuk pasal 22 dalam negeri. 0112.100 untuk massa. 0112.101 untuk penebusan tepung terigu atau gula pasir. Untuk 0112.102 untuk penebusan migas, 0112.103 untuk penyerahan rokok kretek produk dalam negeri, 0112.104 itu untuk penyerahan rokok putih produk dalam negeri, 0112.199 itu untuk lain-lain, 0112.300 untuk STP, 0112.400 itu untuk SKPKB, 0112.401 itu untuk SKPKB juga seperti di atasnya, 0112.500 untuk SKPKBT, 0112.501 itu untuk SKPKBT juga, 0112.600 untuk setoran pemungut, 0112.600 untuk penetapan pemungut, dan 0112.000 itu untuk PPh 22 impor. Jadi untuk PPh 22 kode MAP ini khusus untuk PPh 22 dibayar sendiri. Jadi misalnya di sini contohnya ada 0112.000 itu berarti PPh 22 impor seperti ini. Lalu kolom berikutnya ada NTPN. Ini masukkan dengan nomor NTPN yang didapat dari bank sebanyak 16 digit. Bila tidak ada, isi dengan 00 sebanyak 16 digit. Lalu ada jumlah pembayaran. Ini masukkan dengan jumlah pembayaran. Dan tanggal setor masukkan dengan tanggal setor dengan format date, month, dan years. Jadi tanggal dulu, bulan, lalu tahun. Nah, di sini terdapat highlight juga dari kolom K dan kolom N. Jadi, jika cara pembayaran 1, kolom C dan kolom G dikosongkan. Sedangkan untuk cara pembayaran 2,
cara pembayaran 2, kolom K hingga kolom N dikosongkan atau tidak perlu diisi. Jadi harus diperhatikan lagi ya. Jika cara pembayaran 1, kolom C dan G dikosongkan. 2, kolom K dan N yang dikosongkan. Nah, sekarang kita ke datanya yuk. Nah, ini adalah data kredit pajak dalam negeri dari PT MNF Pesona Indonesia yang harus kita pindahkan ke format CSV yang tadi kita sudah dapatkan. Nah, di sini datanya banyak. Jadi, biasanya saya akan memfilter dulu. Misalnya seperti di sini kan ada tahun 2017, 2018. Sedangkan yang kita pakai sekarang adalah tahun pajak 2018, maka yang kita masukkan adalah tahun pajak 2018 saja. Jadi bisa kita filter. Caranya klik tanda panah yang ada di kolom, lalu kita pilih mana yang mau kita tampilkan. Nah, di sini saya ingin memilih format 2018 saja, lalu klik OK. Nah, setelah itu dia akan otomatis memfilter dan akan menampilkan data tahun 2018 saja. Lalu saya juga akan memfilter nih namanya. Misalnya saya ingin memasukkan nama-nama dari bendaharawan negara aja, misalnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian. Jadi saya checklist dulu semuanya, saya kelompokkan, lalu saya klik OK. Nah, setelah itu saya pindahkan ke CSV-nya. Jadi biasanya saya memfilter dulu agar mudah kita pindahkan karena data-data ini banyak. Nah, dikarenakan datanya banyak dan saya juga sudah menyiapkan formatnya yang sudah siap untuk diimpor. Jadi di sini bisa kalian lihat data kredit pajak dalam bentuk format CSV yang sudah saya siapkan. Di sini datanya berjumlah 880. Nah, jadi setelah kita pindahkan, bentuknya akan seperti ini. Setelah udah terisi semua dan sudah kita pastikan lagi, seperti misalnya cara pembayaran 1 yang tadi sudah saya jelaskan, itu kolom C dan G dikosongkan, berarti tidak diisi. Dan untuk cara pembayaran 2, kolom K hingga kolom N yang tidak diisi. Nah, setelah kita sudah memastikan semua benar, kita bisa langsung impor datanya. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu formatnya diganti ya menjadi CSV. Jika format Excel kalian masih workbook, bisa kalian ganti di file, save as, lalu pilih folder yang mau kalian simpan di mana. Di sini saya mau simpan di folder PT MNF Pesona Indonesia. Nah, di sini saya sudah memformatkan CSV, delimited. Jadi tinggal saya save saja. Kita save, klik yes, lalu kita langsung impor datanya. Untuk mengimpor datanya, kita bisa pilih menu utility, menu impor data, lalu pilih kredit pajak dalam negeri. Pilih tahun pajaknya 2018, lalu search datanya. Nah, tadi saya men-save-nya dengan nama kredit pajak PT MNF Pesona Indonesia. Bisa kita klik, lalu kita klik open, lalu klik view data, klik OK, bisa klik view data lagi. Kita tunggu datanya hingga loadingnya selesai.
Setelah proses load data selesai seperti keterangan di atas ini, kita langsung bisa klik impor. Di sini klik impor, lalu kita tunggu. Nah, setelah proses impor data selesai, akan keluar keterangan seperti ini. Proses impor selesai dan tidak ada data yang gagal diimpor. Itu berarti semua data yang kita impor berhasil, lalu kita klik OK. Nah, import file to database ini bisa kita keluarkan atau kita tutup. Lalu kita cek di menu SPT PPH, menu lampiran, menu formulir 17713 kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini akan otomatis terpindahkan di sini. Kita lihat saja jumlah data totalnya sudah 820. Jumlah data total 880. Dan setelah itu kita dapat melihat data impor yang tadi sudah kita berhasil impor di menu SPT PPH, lalu pilih lampiran dan pilih formulir 17713 kredit pajak dalam negeri. Di sini sudah otomatis terinput dari data impor yang sudah kita impor tadi. Jumlah data totalnya 880 dan sudah terhitung juga otomatis jumlah PPh yang dipotong dipungut pasal 22, 23, 26. Nah, tetapi yang keluar pada gambar di sini hanya 2 saja. Nah, itu tidak masalah dan kalian tidak perlu khawatir. Karena yang terpenting jumlah data totalnya sudah 880. Jika tampilan kalian seperti ini dikarenakan aplikasi ISPT PPh Badan 2010 masih ada kekurangan pada sistemnya, yaitu seperti ini. Jika kalian ingin melihat semua datanya keluar, kalian bisa lihat di ISPT PPh 1771 yang belum terupgrade pada tahun 2010. Nah, di ISPT ini kalian bisa melihat data 800-800-nya keluar di sini. Nah, kalau di ISPT PPh Badan 2010 yang sedang kita pakai, biasanya yang keluar hanya sedikit. Nah, di sini yang keluar hanya 2, tetapi itu tidak masalah karena yang terpenting jumlah data totalnya 880 dan jumlah PPh yang dipungut pada bagian ini sudah terinput. Itu berarti data yang kita import sudah berhasil masuk. Lalu bisa kita tutup. Nah, segitu dulu penjelasan tentang kredit pajak pada video ini. Untuk tahap berikutnya, seperti biasa, kita lanjut di next video ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.